People, balik lagi dengan aku Inge di sini, dan kali ini aku ditemani oleh Ibu Christy Damayanti. Beliau adalah seorang yang mempunyai background arsitek yang merancang salah satu mall di Jakarta yang ramah untuk disabilitas, Central Park. Dan Bu Christy ini mempunyai kisah perjalanan hidup yang menarik, yang mungkin bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi Hope People. Halo Ibu Christy, selamat datang di Hopecast. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk bisa sharing dan membagikan motivasi, inspirasi buat Hope People. Oke, Ibu Christy, seperti biasanya kalau di Hopecast ini biasanya narasumber kita di awal kita kasih kertas untuk menuliskan hope-nya dia. Dan nanti di akhir Hopecast ini akan kita review. Oke. Jadi sekarang aku kasih ke Bu Christy dulu kertasnya untuk dituliskan hope-nya. Nanti saya itu tangan kiri ya, karena tubuh kanan saya lumpuh. Ya, ini harus ditekan supaya nggak lari. Oke. Ditahan kertasnya. Iya, tuh kan nggak bisa. Nah, gini. Tuh. Baik, oke. Oke, terima kasih. Oke, Bu Christy, mungkin boleh diceritakan dulu nih dari awal terlebih dahulu tentang perjalanan hidup Ibu dari awal kepada Hope People. Seperti yang aku sempat udah cari tahu, ternyata dulu Ibu nih sempat mengidap cancer, jadi cancer survivor ya. Oke, ini boleh dijelaskan Bu, cancer apa? Jadi zaman dulu tuh masih kecil katanya sudah ada miom sebenarnya, kata dokter ya. Saya nggak tahu karena memang nggak kepikiran kan. Hamil pun pertama kali tuh keguguran gara-gara miom itu. Setelah hamil kedua sekarang anak saya yang pertama itu ternyata miomnya ada dua, besarnya segini, dua kanan kiri deket ginjal belakang rahim, ya. Dan itu diterapi untuk mengecil untuk punya anak lagi next gitu kan. Dan setelah punya anak lagi tapi miom itu menjadi besar karena dia ikut makan dari yang saya makan untuk hamil itu. Sehingga anak saya waktu itu, saya hamil dengan miom itu sampai umur 6 bulan. Dan selama 6 bulan saya di rumah sakit bed rest. Karena kalau saya bergerak, itu sakitnya luar biasa seakan-akan mau keluar. Teriak-teriak gitu. Jadi 6 bulan di rumah sakit bed rest. Kalau mau nggak bed rest boleh, tapi sakit. Jadi seperti itu. Tapi lahir dengan selamat dengan banyak obat. Dan dokter bilang ini anak akan bermasalah nantinya. Oke, saya udah siap ya. Terus anak hamil kedua setelah diterapi lagi supaya kecil lagi, punya anak umur 30 tahun tadi. Jadi kata dokter jangan hamil setelah 30 tahun ya. Jadi saya coba punya anak lagi supaya dua anak saja, gitu kan. Ternyata yang kecil ini lebih bermasalah karena miomnya menjadi tumor. Saya nggak tahu bedanya apa dan menjadi ganas. Dia merajam terus anak saya sama dengan yang kakaknya sampai 6 bulan dan saya juga di rumah sakit 6 bulan, bukan 6 bulan, 7 bulan karena 7 bulan tuh dia harus keluar. Dikasih obat perangsang. Saya sampai gemuk karena banyak obat masuk dan nggak bisa masuk lagi ke tubuh saya sehingga harus dikeluarkan 7 bulan prematur ya. Prematur itu saya sempat mati saat itu. Mati atau mati suri atau pingsan atau apa pun apapun nggak tahu ya. Kan itu kan sesar ya. Sesar itu nggak boleh binus total dari sini itu ya. Saya kan tiduran di atas ini ada lampu operasi, pinggirannya tuh stainless sehingga saya bisa melihat dokter ngapain kan dari ini kan ditutup ya. Jadi lainnya terus ternyata ada 2 dokter kanan kiri saya itu pendeta rumah sakit dan pendeta saya karena pagi-pagi tuh dokter sudah bilang, Christy, ini kan hidup kamu dan anakmu 50%. Terus kalau memang harus pilihan, kamu siapa yang kamu harapkan? Anak saya nggak mau ada kalau anak saya mati. Jadi
dokter berusaha untuk anak saya, dan ketika itu saya sempat suara-suara dokter sangat panik. Diangkat, itu sudah biru, saya nggak bisa lihat, dia nggak nangis, saya udah nangis banget. Oke, anakku mati. Tiba-tiba aku hilang. Saya merasa berada di atas. Saya melihat saya di atas meja operasi, 3 dokter kandungan, dokter anak, dan dokter anestesi, terus 2 pendeta, terus darah kemana-mana. Saya melayang-layang di atas. Kira-kiranya nggak tahu berapa lama, pokoknya begitu. Tiba-tiba saya ingat, anak saya mana. Saya bangun lagi. Dokter cuma bilang, ibu di ruang bayi. Ibu tidur saja, saya akan bersihkan perut. Karena ternyata pendarahan besar. Darah kemana-mana. Saya tidur, anak saya 7 bulan, 1,8 kilo, kecil banget, sebesar botol Coca-Cola yang besar itu. Terus berapa bulan ya di inkubator. Karena prematur, dia nggak didengar selama 4 tahun. 4 tahun saya tidak kerja full untuk ngurus dia. Itu juga itu keajaiban. Keajaibannya setelah itu adalah si anak saya namanya Michelle, tiba-tiba dia bisa sembuh 100% ketika 4 tahun kemudian. Dia kan saya sudah siap untuk punya anak tunarungu. Terus saya sudah mengajarkan A, B, C, baca bibir. Setiap minggu harus terapi di RCM. Sudah itu masalah besar buat saya, dunia gelap, hitam gitu kan. Terus tiba-tiba dan dia bisa ngomong dengan sang ayah. Dia tahu kan tidak mendengar dengan kata-kata yang nggak jelas ya. Terus dia panggil kakak itu namanya terus punya Dennis. Dia panggilnya Ninin. Karena kan mungkin nggak denger kan, Ninin. Terus suatu saat itu kita lagi liburan di Putri Duyung, main pasir. Saya panggil si Dennis, mandi, kita mau makan, udah sore. Oke, Michelle dulu yang lari, ya kita dia mandi. Terus dia cerita, saya panggil Dennis gantian, Michelle sudah pulang, sudah mandi. Si Michelle tiba-tiba, Dennis, mandi, what? Kaget kan? Tanpa kita nggak ngajarin, cuman A B C D, ngomong biasa. Mungkin dia Tuhan kasih apa nggak tahu ya, dia bisa ngomong begitu. Senang banget. Pulangnya saya langsung ke dokter bilang ini 100% sembuh. Harusnya cuman 95 disebel. Dia kalau 100 disebel pasti nggak dengar sama sekali. Dia bisa normal 23 sampai 30 disebel. Puji Tuhan. Terus saya pernah waktu itu tidak menstruasi itu 2 bulan, bukan, justru menstruasi selama 2 bulan. Nggak ngeh, tapi nggak ngeh gitu. Suatu saat baru sadar ketika anak saya bilang, Mama kita berenang. Dia bilang, oh iya, kok aku masih mens? Waduh, ada apa? Kenapa? Saya ke rumah sakit, dicek, terus dikirim ke 3 rumah sakit saya gini, RSCM sama YPK nggak salah, di Menteng, dan semua sama. Ininya adalah kanker rahim. Duniaku benar-benar runtuh, hitam, gelap, dan saya siap untuk mati karena 2 sahabat saya dengan masalah yang sama, mereka pergi. Tanggal 14 Agustus tahun 2003 itu operasinya, saya ingat banget ya. Dan itu ya, saya sehat kan. Tapi itu ketika saya operasi sudah di ruang selesai gitu, bapak saya sama mantan suami suruh masuk ke ruang operasi. Itu
tumornya itu kayak sosis Bushwood yang gede itu, tapi keras, itu nempel di rahimnya diambil jadi ya, dan itu kayak telur kalau pecah cangkangnya direbuskan darah putihnya ya keluar kan, nah kayak gitu. Dan itu kalau pecah saya mati. Dan ketika dokter motong kanker itu, katanya itu darah hitam dan baunya bau got. Itu luar biasa, Tuhan tuh pas pada waktunya. Iya. Wow. Oke, jadi cancer survivor udah clean, udah bersih. Puji Tuhan sampai sekarang baik-baik saja. Oke. Tanpa terapi apapun. Full 100%. Nggak ada obat yang harus diminum terus Tuhan tidak. Wow, amazing. Terus cobaan hidup yang kedua, Ibu Kristi sempat stroke. Iya. Dan ini tapi ada cerita menariknya juga karena dalam waktu 6 bulan Ibu Kristi bisa bangkit kembali. Ini motivasinya atau apa ya, semangatnya tuh dari mana dan proses pemulihan yang kayak apa bisa dalam 6 bulan bangkit kayak gitu. Ini sebenarnya kita nggak bisa bilang ini gara-gara kerjaan ya. Semua ada masalah, semua ada sebab akibatnya ya kan. Saya cerai tahun 2007. Jadi 3 tahun sebelum saya masuk ke Center Parcs, sebelum saya kena stroke. Cerai, jadi pikiran saya menghilangkan pikiran saya, menjadi saya kerja keras banget gitu kan. Terus juga saya nggak punya dana dari mantan, jadi saya harus kerja untuk anak saya. Jadi saya kerja keras banget untuk Center Parcs, proyek berapa tahun ya, jadi 3 tahun sudah selesai tahun 2010 ya. Itu mungkin saya kerja satu hari tidur cuma 3-4 jam atau 2-3 jam. Karena saya ingin menghilangkan semua pikiran yang aneh-aneh. Mendingan saya kerja untuk dapat bonus, gitu kan. Grand opening tanggal 12 Desember 2009. Saya acara di TV, udah selesai saya langsung berangkat ke Amerika. Karena ada adik di sana, ada rumah, ada ibu saya, bapak ibu saya ikut, adik saya di Bali ikut sama anak saya datang. Nah, senang-senang dong. Udah dapat bonus besar, dapat waktu liburan banyak. Biasanya kan susah, apalagi 6 minggu. Senang dong. Pokoknya nggak ada kepikiran untuk apapun. Pokoknya masalah selesai. Ketika minggu keempat kami lagi di San Francisco di hotel kan. Gak ada apa-apa masalahnya, tidak ada apapun, nggak ada. Pokoknya aku happy saja, baik-baik saja. Pagi-pagi, dingin kan, Januari 2010, tanggal 8. Itu biasa, dingin, saya bangun mau pipis, jam 3 pagi. Ketika mau berdiri, gila, kaki sama tangan saya nggak bisa bergerak. What? Kenapa nih? Udah mau teriak, udah nggak bisa ngomong. Untuk cuma teriak gitu, ibu saya bangun, ibu sadar bahwa saya kena stroke. Ibu saya langsung bangun anak saya bangunin bapak saya di sebelah, adik saya, terus bapak saya panik, bapak saya telepon 911, saya ingat benar dan saya melihat, mengerti, ngomong bahasa Inggris pun saya ngerti pada otak kiri saya yang kena. Setelah beberapa menit kemudian yang datang 7 orang negro besar bawa berangkal, saya langsung dibebat SOP mereka, dikasih oksigen, masuk ke berangkar, langsung lari masuk ambulans ke rumah sakit terdekat. 15 menit kemudian saya sudah masuk ke lorong MRI, hasilnya sudah jadi 15 menit bahwa otak kiri saya terendam darah 20%. Dan vonis dokter saat itu adalah saya hanya bisa berbaring saja di sisa hidup saya.
divonis begitu, saya cuman bilang sama dokter dengan dalam hati, saya nggak percaya Tuhan. Dokter, saya nggak percaya kamu bilang gitu bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau Tuhan masih kasih saya masih hidup, berarti saya masih punya Tuhan masih punya rencana untuk aku. Aku yang di hati aku begitu. Saya nggak takut, saya nggak nangis, saya nggak malu, saya nggak cuman berpikir adalah gila, aku nggak bisa, nggak mungkin aku nggak bisa kerja lagi. Terus anakku gimana? Orang tua saya udah di atas 70 tahun. Adik-adik saya punya keluarga sendiri, satu di Amerika, satu di Bali. Nggak mungkin untuk biaya kami. Kok cuman sekedar makan mungkin bisa. Sekolah gimana? Mikir sampai kira mungkin 1 jam. Saya cuma berpikir, oke, kalau memang saya nggak bisa apa-apa, terserah deh Tuhan mau diapain, saya nggak ngerti, terserah Tuhan. Habis itu aku pas. Saya berserah. Ya sudah, habis itu happy. Justru dokter bilang ketika 2 minggu saya di Amerika, kamu itu pasien yang paling parah saat itu ya. Tapi ketawa kamu kedengeran di ujung rumah sakit. Saya nggak tahu dia serius atau tidak. Artinya itu suatu harapan bahwa saya tuh happy. Sehingga recovery saya cepat sekali. Karena pikiran saya harus bekerja untuk anak saya. Saya nggak minta sembuh, karena saya percaya stroke tuh nggak bisa sembuh. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan yang kasih yang terbaik. Itu aja. Doa saya adalah Tuhan berikan yang terbaik, bukan sembuh. Karena kalau saya minta sembuh dan Tuhan nggak kasih, mungkin saya marah pada Tuhan. Itu yang terjadi pada teman-teman saya. Merasa hidup baik, tapi nggak disembuhkan, ya Tuhan nggak mau. Dan kita memaksa Tuhan nggak mau. So, ya kan? Sampai kapan kita mau hidup, ya terserah Tuhan kan? Sisa hidup kita lakukan yang terbaik. Kadang itu justru saat kita benar-benar lean on God, ya emang itu yang dia mau. Kalau nggak dia nggak bisa nunjukin kebesarannya dia, kemampuannya dia. Betul, makanya ketika orang di luar sana bilang, Risti, katamu Tuhanmu baik, kenapa kamu tidak disembuhkan? Saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau saya sembuh nih, tahu kan saya passion saya adalah lapangan, bekerja, cari uang, desain, itu passion saya. Kalau saya sembuh, Tuhan mungkin nggak percaya, saya nggak balik lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya, oke, aku sembuh tapi tetap melayani misalnya, mungkin nggak, karena selama ini saya selalu diminta datang oleh orang tidak dikenal yang butuh motivasi atau butuh bantuan apapun, saya datangin ke rumah sakit atau ke rumahnya membawa barang itu. Kalau ketika saya datang, terus mereka melihat saya sehat, saya ngomong, yakin nggak kalau mereka nggak bilang, Om Dok lu nggak rasain gimana gua, benar nggak? Karena kenyataan begitu, banyak teman-teman yang dinasehati oleh pendeta, ustadz, mereka malah ngusir karena bilang, lu ngomong aja, nggak tahu rasanya gua seperti apa. Ketika saya ngomong dengan orang sehat, percaya nggak kalau saya diusir? Pasti kan? Jadi, mungkin Tuhan mau saya tetap cacat supaya dia tahu, aku aja kayak gini. Kalau aku bisa, kenapa gue nggak bisa? Gitu kan? Mungkin itu terjadi, Mak. Oke, Ibu Kristi pasti sudah cukup aware House of Hope ya. Bagaimana pendapat Ibu Kristi tentang House of Hope ini yang menjadi jembatan untuk para IBK untuk terjun ke dunia kerja? Apalagi kan Ibu Kristi juga berasal dari dunia profesional dan masih tetap ngantor sampai sekarang. Apakah sebenarnya tuh ada kesempatan buat para IBK benar-benar bekerja di dunia profesional, terjun di marketplace gitu? Menurut Ibu gimana nih kesempatannya tahun-tahun ini ya, sekarang ini? Justru ini luar biasa karena itu terjadi ya, beberapa teman. Memang jujur ke Hope ini sendiri saya baru pertama kali kan ya. Tapi banyak teman yang men-training dulu disabilitas untuk bekerja.
Dan itu bisa. Dan pemerintah kan sudah ada aturan kan, 1% bagi swasta, 2% bagi BUMN kan. Berarti kalau misalnya ada yang ABK yang mau kerja tapi tidak diterima, ngomong dong, cetak dulu nih loh, kan? Nah, tapi juga disabilitas juga harus benar-benar di training ya, karena mereka punya keterbatasan. Betul. Bekerjanya pun ya terbatas. Kalau lapangan mungkin susah. Mungkin lebih kepada yang apalagi autis ya, mereka full dengan pikiran mereka IT. Kayak banyak teman-teman autis kami IT gitu. Jadi kalau misalnya saya kerja sama dengan Precious One, kalau memang Mbak Inge tahu Precious One, itu yayasan tunarungu. Karyanya luar biasa. Mereka memang tidak bisa bekerja di luar karena sekarang masih banyak stigma. Tapi Precious One sendiri punya workshop untuk memberdayakan mereka dan karyanya luar biasa. Bahkan sekarang ini dia lagi mau bangun bikin cafe disabilitas. Jadi mungkin untuk bekerja di perusahaan agak susah karena zaman sekarang ya, jangankan disabilitas, orang S1 pun susah ya kan. Tapi oke, kita nggak usah mikir itu. Tapi bagaimana mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk mandiri, dan itu bisa banget. Saya belum tahu banyak tentang HOPE, walaupun saya tahu tapi belum pernah masuk. Tapi ketika saya masuk ke banyak yayasan yang seperti teman-teman sindrom gitu, itu luar biasa. Makanya nanti kita bareng-bareng, kita benar-benar mencoba dan yakin banget pasti bisa. Ibu Kristi, apa ada saran, harapan kedepannya untuk House of Hope? Oh ya pasti, bukan hanya House of Hope ya. Semua saya pingin banget teman-teman disabilitas bisa memperjuangkan dirinya sendiri untuk menjadi seseorang yang mandiri tanpa tergantung banyak orang ya yang terbatas ya, dan dia bisa minimal untuk hidupnya sendiri. Untuk Hope apalagi. Iya. Apalagi saya tahu ada Mbak Inge, ada Mbak Iren yang luar biasa, yang pasti bisa. Amin. Together we can. Yes. Ya, cuman minta tolong dikasih kesempatannya untuk anak-anak bisa ngebuktiin. Masalahnya itu, kesempatan itu memang tahu sendiri. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kesempatan kita kayak belusukan aja. Nanti tiba-tiba, nih loh, ya kan? Saya sempat tidak dikasih kesempatan, bukan kerjaan ya, artinya saya suka filateli, pameran, saya dibully, nggak boleh ikutan, tapi saya sendirian, soliter, selalu kan saya pameran sendiri, sudah 25 kali pameran besar di mall, sementara saya dulu minta pameran nggak boleh, saya maju dan saya yang dikenal, mereka nggak kenal. Artinya gini, oke, kita nggak punya kesempatan karena sesuatu hal, tapi kita bisa belusukan, apa sih namanya, perang itu pelan-pelan gitu loh. Nah, jadi pasti bisa. There is a will, there is a way. Apalagi backingannya Babe. Itu dia yang kita harus, orang nggak tahu ya. Oke, well, thank you so much ya Bu Kristi. Sekarang aku mau buka nih. Oke. Harapannya yang tadi sudah dicurahkan. Baik, aku bacakan ya. I hope saya ingin kebutuhan teman-teman disabilitas terpenuhi dalam banyak hal seperti kesehatan, fasilitas perkotaan, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan untuk hidup lebih nyaman dan mampu berkarya bagi diri sendiri dan negara. Karena mereka tetap merupakan aset negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Amin. Oke, equal opportunity, give us opportunity. Yes. Terima kasih banyak, Ibu. Mari kita berkolaborasi, mari kita bring awareness dan kita bikin semua stigma itu hancur. Yes. Jadi teman-teman kita yang ABK menjadi dinormalize, tidak lagi dilihat sebelah mata. Ya. Mereka mampu, mereka able. They're special and they're able. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. God bless you. Ya.
Sampai jumpa lagi, Hope People. Bye.